Tragis, suami siri tega mutilasi istri di Samarinda jelang Salat ID. Kepolisian Resor Kota, Polresta, Samarinda berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi yang menggemparkan warga, hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Dua orang pelaku berinisial J alias W, 35, dan seorang perempuan berinisial R, 56, berhasil ditangkap tak lama setelah potongan tubuh korban ditemukan di 3 lokasi berbeda pada hari pertama perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Korban diketahui bernama Suimih binti Camim, 35, seorang ibu rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah, yang merantau di Samarinda. Ia tewas mengenaskan di tangan suami sirinya, J, tepat di malam takbiran, Jumat, 20 Maret 2026, sekitar pukul 2.30 WITA. Aksi keji ini terjadi hanya berselang 5 jam sebelum pelaksanaan Salat ID. Sadisnya, setelah korban dipastikan meninggal dunia, kedua pelaku tega melakukan mutilasi terhadap tubuh Suimih menjadi 7 bagian guna menghilangkan jejak dan mempermudah proses pembuangan jasad. Kapolresta Samarinda, Kombes Henry Umar, dalam konferensi pers pada Minggu, 22 Maret 2026, menegaskan bahwa pembunuhan ini sudah direncanakan sejak lama. Terdapat 2 motif utama yang melatar belakangi perbuatan nekat kedua pelaku tersebut. Pertama, pelaku mengaku sakit hati terhadap korban karena kerap dituduh memiliki hubungan terlarang. Motif kedua adalah keinginan para pelaku untuk menguasai harta benda milik korban berupa sepeda motor dan telepon genggam yang kemudian digunakan untuk melarikan diri. Kronologi bermula saat korban diajak menginap di rumah R sejak Kamis malam. Saat korban tertidur pulas, pelaku J langsung memukulnya menggunakan balok kayu ulin. Meski sempat terbangun dan mencoba kabur, korban kembali dianiaya oleh kedua pelaku hingga meninggal dunia sekira pukul 6 WITA. Proses mutilasi dilakukan menggunakan senjata tajam dan palu di dalam rumah tersebut. Jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam 3 karung plastik dan dibuang menggunakan sepeda motor milik korban dengan rute yang berbeda-beda guna menghindari pemantauan pihak kepolisian. Atas perbuatannya yang tergolong sangat sadis dan dilakukan tepat di momen hari besar keagamaan, kedua pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dalam KUHP. Mereka kini terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.